Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan seseorang yang sangat teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Silahkan simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mengetahui kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Beliau adalah seorang wanita yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW berisra mi'raj, tercium aroma yang sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seseorang perempuan solehah yang bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang sangat memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Siti Masyidah, perempuan solehah yang dimaksud Jibril tersebut? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Asyah, istri Fir'aun, dan Siti Masyidah yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang bernama Hazakil, ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan ke sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masyidah. Lalu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah. Suami Siti Masyidah ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyidah sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah kepada istri Fir'aun, yaitu Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masyidah dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyidah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Siti Masyidah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyidah. Saat itu Masyidah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyidah dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu adalah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan selain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyidah tersebut kepada bapaknya. Masyidah tidak gentar karena ia yakin Allah dan Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anak adalah pengikut Nabi Musa. Masyidah dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyidah tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan, "Betul, Raja yang lalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah dan memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyidah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyidah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masyidah tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukanlah Fir'aun. Raja yang zalim, pendirian Masyidah semakin dipermalukan Fir'aun. Raja yang kejam itu memerintahkan pengawal
segera melemparkan Masyitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembakau panas, Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh membaca, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, wallahu akbar. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke dalam periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah seorang perempuan salehah bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.